Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yozi Pratiwi dengan NIM 211404078 dari kelas Tadris Matematika B akan membuat video pembelajaran strategi pembelajaran matematika. Baik, kita masuk ke contoh soal pertama, yaitu tuliskan hubungan dalam bentuk diagram Venn beserta penjelasan di bawahnya antara metode, model, pendekatan, strategi, taktik, dan teknik pembelajaran. Seperti yang kita tengok di gambar, yang paling besar itu adalah model. Pengertian model adalah perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Selanjutnya, pendekatan. Pendekatan adalah titik tolak suatu sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Selanjutnya adalah strategi. Strategi adalah kegiatan dalam belajar matematika yang harus dikerjakan pendidik dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, metode. Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, teknik. Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Selanjutnya adalah taktik. Taktik ini adalah bagian terkecilnya. Pengertian taktik adalah gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Baik, kita masuk ke soal yang kedua, yaitu jelaskan 3 teori tingkah laku dan teori kognitif beserta aplikasinya dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, aliran psikologi tingkah laku. Ada teori Thorndike. Teori Thorndike menurut Hukum adalah belajar akan lebih berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan rasa senang atau kepuasan. Berarti di teori Thorndike ini adanya rasa respon dan stimulus. Untuk pengaplikasiannya adalah guru menguji apakah anak sudah benar-benar menguasai konsep pemetaan. Untuk itu, guru menanyakan apakah semua relasi yang diperlihatkan itu termasuk pemetaan atau tidak. Jika tidak, anak diminta untuk menjelaskan alasan atau sebab-sebab kriteria pemetaan tidak terpenuhi. Baiklah, selanjutnya masuk ke teori Skinner. Teori Skinner ini menyatakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang amat penting dalam proses belajar. Ganjaran itu merupakan respon yang sifatnya menggembirakan dan merupakan tingkah laku yang sifatnya subjektif. Sedangkan penguatan merupakan sesuatu yang mengakibatkan meningkatnya kemungkinan suatu respon. Untuk pengaplikasiannya adalah pujian yang diberikan pada anak. Sikap guru yang bergembira pada saat anak menjawab pertanyaan merupakan penguatan positif pula. Selanjutnya teori Gagne. Menurut Gagne, dalam belajar matematika ada 2 objek yang dapat diperoleh. Yang pertama objek langsung yaitu keterampilan, konsep, dan aturan. Objek tak langsung adalah belajar mandiri. Kognitif. Yang pertama adalah teori Brunner. Brunner itu adalah menyatakan bahwa belajar matematika akan lebih berhasil jika proses pengajarannya diarahkan kepada konsep-konsep dan struktur-struktur yang terbuat dalam bahasan yang diajarkannya. Selanjutnya teori Dines. Zoltan P. Dines adalah seorang matematika yang memusatkan perhatian pada cara-cara pengajaran terhadap anak-anak. Dasar teorinya bertumpu pada teori Piaget dan pengembangannya diorientasikan pada anak-anak. Sedemikian rupa sehingga sistem yang dikembangkan itu menarik bagi anak yang mempelajari matematika. Selanjutnya adalah teori Van Hiel. Van Hiel ini menyatakan bahwa terdapat 5 tahap belajar anak dalam belajar geometri. Yang pertama tahap pengenalan, yang kedua tahap analisis, tahap pengurutan, tahap dedukasi, dan tahap akurasi. Baiklah, soal yang ketiga adalah tuliskan semua komponen kemampuan dasar mengajar
dan pilih 2 saja untuk dijelaskan. Yang pertama adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Menurut Sugeng Paranto, yang dimaksud dengan sesaat membuka pelajaran ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam setting belajar mengajar untuk menciptakan prakondisi sehingga perhatian serta sikap mental siswa dapat digiring atau siap serta involve pada persoalan atau kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah keterampilan bertanya. Sugeng Paranto menyebutkan dalam proses belajar mengajar bertanya memegang peranan penting, sebab pertanyaan yang tersusun baik dengan teknik pelontaran yang tepat akan meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga tuh ada keterampilan memberi penguatan. Keterampilan memberi penguatan atau reinforcement yaitu menurut G.A.K. Wardani dalam teori belajar, motivasi, dan keterampilan belajar mengajar, seorang guru itu perlu menguasai keterampilan memberikan penguatan, karena penguatan itu merupakan dorongan bagi siswa untuk meningkatkan penampilan, serta dapat meningkatkan perhatian. Yang kelima adalah keterampilan menjelaskan. Menjelaskan berarti mengorganisasikan materi pelajaran dalam tata urutan yang terencana secara sistematis sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh siswa. Selanjutnya adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, lalu keterampilan mengelola kelas, lalu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Masuk ke soal keempat, yaitu tuliskan perbedaan antara pendekatan pemecahan masalah dan pendekatan open-ended. Pendekatan pemecahan masalah adalah proses pembelajaran agar siswa itu menemukan panduan dan aturan yang sebelumnya sudah dipelajari untuk diterapkan dalam memperoleh pemecahan masalah. Atau pendekatan pemecahan masalah itu adalah pendekatan yang dilakukan dengan memberikan masalah yang pemecahan masalah tersebut tidak dapat dilakukan dengan prosedur langsung, tetapi perlu menggunakan beberapa prosedur untuk menyelesaikannya. Selanjutnya, pendekatan open-ended adalah suatu pendekatan yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan pola pikirnya sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing. Hal ini disebabkan karena pada pendekatan open-ended, formulasi masalah yang digunakan adalah masalah terbuka. Atau, pendekatan open-ended ini diawali dengan menyajikan masalah kepada siswa. Masalah yang disajikan merupakan masalah incomplete, yaitu masalah yang diformulasikan memiliki lebih dari satu cara untuk sampai pada jawaban dan memiliki lebih dari satu jawaban benar. Soal kelima adalah rancangkanlah pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme. Pendekatan yang bukan hanya mentransfer pengetahuan, tetapi dengan menggabungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan lama untuk menemukan format baru yang sesuai dengan pembelajaran. Tahap pendekatan konstruktivisme menurut Azari ada 4. Yang pertama, tahap persepsi, yaitu guru memberi motivasi atau dorongan kepada siswa. Yang kedua, tahap eksplorasi, yaitu siswa melakukan kesiapan melalui pengumpulan, pengorganisasian, atau penginterpretasikan data yang telah dirancang oleh guru. Selanjutnya, tahap diskusi ditambah penguatan, yaitu siswa melakukan diskusi untuk menemukan penyelesaian solusi. Jika benar, guru memberikan penguatan akan konsep yang telah ditemukan siswa. Jika salah, guru memberikan arahan sampai siswa mampu menemukan penyelesaian. Yang keempat, tahap pengembangan, pengaplikasian materi yang telah ditemukan.